Aktris Tamara Bleszynsky sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Bleszynsky. Diketahui bahwa Richard Bleszynsky menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Bleszynsky sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard, Zbigniew Bleszynsky di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers dulu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers dulu. Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya, Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Ya. Bu, gimana Bu sidang hari ini? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, yang Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya. Minggu depannya hari apa? Sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga? Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Kan e-court, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap mau hadir? Kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik.
Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya undang-undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilaporin sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan, Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu? Ya. Sini, Bu. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantengin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun, Sebelah kanan. sebelah sini pun. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana?
perdamaiannya. Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini? Ini yang tadi, ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik, yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Jadi tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini dulu putusan hari ini apa? Itu Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi 2. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers lu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers lu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya, Bang. Ayo.
Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya ikut ya. Jadi putusannya itu melalui ekor. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini ikut gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem ikutnya tidak dibaca bahwa itu ikut. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu ikut, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara ikut. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi Ikut itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik ikut. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat ini. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia.
Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan tuh? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu? Ya. Sini benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah sini pun. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Ya, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke, Bang Hendri coba aja ditanya. Masih berjalan berarti ya, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak melalui media Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video. ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar.
Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa Bu? Itu Itu anak hakim. Kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Munduran. Empers lu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers lu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Yo. Iya Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya. Minggu depannya hari apa Bu? Sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut. Jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa
dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya undang-undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilaporin sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. JLP-nya ya, Bu. Ya. Jadi benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun, kanan. sebelah sini pun. Ya. Oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah gagal. mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris.
Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendrioso. Oke. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik, yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasannya ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu warna hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk, makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT
G. 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum. Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers dulu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers dulu. Keringetan, Taruh. Gue lagi kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya ikut ya. Jadi putusannya itu melalui ekor. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini record gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara e-court ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut. Jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir terus kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau hadir? kantor kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga, dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, Ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta kesepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya.
Terus ada lagi yang ini ya. Nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, udah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan tuh? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Dia ada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Ini. Bukti laporannya. DLP-nya yang mulai. Ya. Sini, Bu. Sini, Bu. Ya, terang. Depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bun. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini Bu. Sebelah kanan. Sebelah sini Bu. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti gagal. Nah, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke, Bang Hendri coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak melalui media, Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video. ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain
yang sekarang itu jadi mandek gitu, yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Arik itu terhold gitu. Kalau dinominalkan mungkin kira-kira Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Rizard Blazinski. Diketahui bahwa Rizard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Rizard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Rizard, Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Rizard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Rizard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Empers lu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers lu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. E-court, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE.
Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga, dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya, katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya undang-undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan, Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya yang mulai. Ya. Jadi benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini Bu. Sebelah kanan. Sebelah sini Bu. Ya. Oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah
mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke, Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Papit melalui media, Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Terus iya, apa lagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja maunya ya, harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasannya ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu warna hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur,
Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum. Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers sulanya masih begini nih. Wih. Nih, empers Keringetan, taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Ya. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya ikut ya. Jadi putusannya itu melalui ekor. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini ikut gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem ikutnya tidak dibaca bahwa itu ikut. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu ikut, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa, Bu? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara ikut. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut. Jadi Ikut itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik ikut. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, Ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta kesepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu
punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya. Nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Arik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan, Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Ini. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu? Ya. Jadi Bu, Ya, depan aja. Kelihatan? gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah sini pun. Ya. Maksudnya sudah sampai mediasi? Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Ya, mediasi gagal. Terus sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Nah. Kan dia nggak mau ngelakuin, Lah itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-kata yang tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu
akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu, yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Arik itu ke hold gitu. Kalau dinominalkan mungkin kira-kira Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa Bu? Itu Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi 2. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Munduran. Empers lu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers lu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan Pak Ijo. Yo. Iya Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya. minggu depannya hari apa Bu? Sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. E-court, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa mau di hadir? kantor kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court. Oke. Jadi mengenai
perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga, dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya, katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya yang mulai. Ya. Jadi benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantep ya, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini, Bu. Tengah
Ada tuh. Sebelah sini Bu. Ya. Oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti gagal. Sudah mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Terus iya, apa lagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasannya ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu warna hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi 2.
Namun pihak Rizard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Rizard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum. Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers dulu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers dulu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Yo. Iya bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya ikut ya. Jadi putusannya itu melalui ekor. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini record gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi Ikut itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, Ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta kesepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini
Ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan tuh? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Ini. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu? Ya. Sini bunda. Ya, terang. Depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah sini pun. Ya. Maksudnya sudah sampai mediasi? Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti ya, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak melalui media, Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan Kak Tamara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang
di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Rik itu hold gitu. Kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim. Belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini. Ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Munduran. Empers mulanya masih begini nih. Wih. Nih, empers Keringetan, taruh. Gue lagi kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Yo. Iya Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. E-court, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh.
Bu, tetap Bisa di mau hadir? kantor kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini, Nah, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya, katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilaporin sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini tiada kakak waras seperti ini, kejam kau, sudah cukup penderitaan aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu, kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih.
bukti laporannya. DLP-nya ya Bu. Ya, Jadi benar. Ya, tengah. depan aja. kelihatan? Ini gantian. Tengah aja Bun. Yuk. Tengah ya, Nah, mantepin Bun. Nah, Sebelah kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah kanan. Sebelah sini pun. Ya. Oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah, gagal. mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Ya memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Begitu. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik, yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu warna hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk, makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti.
Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus One Prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Ryszard Zbigniew Blezinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Ryszard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Ryszard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum. Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers lu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers lu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Yo. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut. Jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga, dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, Ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta kesepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu.
boleh dijelasin lagi nggak soal mungkin soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan tuh? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Dia ada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Ini. Bukti laporannya. DLP-nya yang Bu. Ya. Jadi benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini Bu. Kanan. Sebelah sini Bu. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke, Bang Hendri coba aja ditanya. Masih berjalan berarti ya, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak melalui media Iya. itu seperti apa? Nah. Kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Supaya iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah.
Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini. Ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Munduran. Empers mulanya masih begini nih. Wih. Nih, empers Keringetan, taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa, Bu? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. E-court, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja.
Berarti setelah ikut hadir kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau hadir? kantor kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga, dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilaporin sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan? Laporannya ini dia kata-katain ini tiada kakak waras seperti ini, kejam kau, sudah cukup penderitaan aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu, kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku, habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin? Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar
Bentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu. Ya. Sini, Bu. Jadi benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Tengah. Nanti gantian. Tengah aja, Bun. Yuk. Tengah ya. Nah, mantepin, Bun. Nah, Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah kanan. Sebelah sini pun. Ya. Oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah gagal. mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Henry Yoso. Oke, Bang Henry coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Apip melalui media, Iya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Supaya iya, apa lagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Begitu. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik, yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasannya ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu warna hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk, makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court.
Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir hari ini. Ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus Wan Prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Ryszard Zbigniew Blezinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Ryszard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Ryszard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum. Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers dulu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers dulu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Yo. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa, Bu? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut. Jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, terus kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga, dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, Ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE
apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat ini. Boleh dijelasin lagi nggak mungkin soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamar sendiri bentuknya video kah atau apa gitu? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Dia ada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Ini. Bukti laporannya. DLP-nya yang Bu. Ya. Jadi Bu Bunda. Ya terang depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja Bun. Tengah ya. Nah, mantepin Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini Bu. Sebelah kanan. Sebelah sini Bu. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Nah, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke, Bang Hendri coba aja ditanya. Masih berjalan berarti Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak melalui media Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda.
Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rick berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rick sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rick. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rick sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rick yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Rick itu hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Munduran. Empers saya masih begini nih. Wih. Nih, empers Keringetan, taruh. Gue lagi kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya, Iya Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini di court gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini.
kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara ikut. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi Ikut itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik ikut. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat ini. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini tiada kakak waras seperti ini, kejam kau, sudah cukup penderitaan aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu, kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh?
Pak Arik melakukan menghina ibunya, bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya yang Bu. Ya. Jadi benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantep itu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah kanan. Sebelah sini pun. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Ya, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Apip melalui media, Iya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apa lagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik, yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Jadi ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Arik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Arik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Arik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Arik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Arik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditilang putusan hari ini apa? Itu warna hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk, makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan,
Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim. Belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini. Ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus Wan Prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Ryszard Zbigniew Blezinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Ryszard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Ryszard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum. Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers dulu aja masih begini nih. Wih, nih empers Keringetan, dulu. Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Yo. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa, Bu? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, Ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun
elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya undang-undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Dia ada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Ini. Bukti laporannya. DLP-nya ya Bu? Ya. Sini Bu. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja Bun. Tengah ya. Nah, mantepin Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini Bu. Sebelah sini Bu. Ya. Maksudnya sudah sampai mediasi? Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Ya, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke, Bang Hendri coba aja ditanya. Masih berjalan berarti ya Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak melalui media Ya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Supaya iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan, enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok, teman-teman masih. Artinya yang mau di take downin apa ini Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik
lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rick berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rick sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rick. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rick sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rick yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Rick itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditulis putusan hari ini apa? Itu Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Rizard Blazinski. Diketahui bahwa Rizard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Rizard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Rizard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Rizard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Rizard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tepi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Munduran. Empers lu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers lu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini di court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya
sistem ikotnya tidak tidak dibaca bahwa itu ikot. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu ikot, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara ikot. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi Ikot itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik ikot. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini tiada kakak waras seperti ini, kejam kau, sudah cukup penderitaan aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu, kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus
baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Arik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu? Ya. Jadi benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah kanan. Sebelah sini pun. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Terus iya, apa lagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja maunya ya, harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Arik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Arik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Arik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Arik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu, yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Arik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk. Tris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat.
Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim. Belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini. Ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus Wan Prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Ryszard Zbigniew Blezinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Ryszard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Ryszard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum. Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers dulu aja masih begini nih. Wih, nih empers dulu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Yo. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini, Bu? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir, Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa, Bu? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu, Bu? Minggu depan? Belum tahu. Kan ikut, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu, Bu? Oh boleh. Bu, tetap mau Bisa di hadir? kantor kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, Ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang.
Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini untuk perdamaian. Saat itu kita minta dari Pak Rik minta sepakatan 4M kan gitu. Yang dari 34M mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya undang-undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal mungkin soal yang dilaporin sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan, Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu? Ya. Sini, Bu. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantengin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun, sebelah sini pun. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Ya, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Ya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Supaya iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan, enggak, masih ada.
Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini Bu? Ini yang tadi, ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Jadi tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Rizard Blazinski. Diketahui bahwa Rizard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Rizard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim. Belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini. Ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Rizard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Rizard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Rizard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tepi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Campers lu aja masih begini nih. Wih. Nih, campers lu. Kerimutan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu?
Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini ikut gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem ikutnya tidak dibaca bahwa itu ikut. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu ikut, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara ikut. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi Ikut itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik ikut. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat ini. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan Bu? Laporannya
Ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Arik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu? Ya. Jadi benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah kanan. Sebelah sini pun. Ya. Oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke. Bang Hendri coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Terus iya, apa lagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja maunya ya, harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Arik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Arik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Arik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Arik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Arik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasannya ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu warna hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Rizard Blazinski. Diketahui bahwa Rizard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu.
Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blezinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim. Belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini. Ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blezinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum. Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers sulanya masih begini nih. Wih. Nih, empers Keringetan, taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu, sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down
itu perintah saya katanya. Nah saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya undang-undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal mungkin soal yang dilaporin sebagai UU ITE itu dari Tamar sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Dia ada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Ini. Bukti laporannya. DLP-nya ya Bu? Ya. Jadi Bu nah. Ya terang depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja Bun. Tengah ya. Nah, mantepin Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah kanan. Sebelah sini pun. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Nah, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak melalui media Iya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat.
Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu wewenang hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tepi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Munduran. Empers lu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers lu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu
melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir, Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa, Bu? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu, Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu, Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa mau di kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada.
Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan, Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu? Ya. Jadi Bu, Ya, depan aja. Kelihatan? gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah kanan. Sebelah sini pun. Ya. Oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendrioso. Oke. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik, yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Pak? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya, nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Rik itu hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Rizard Blazinski.
Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim. Belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini. Ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum. Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers sulanya masih begini nih. Wih. Nih, empers Keringetan, taruh. Gue lagi kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu, sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara e-court ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut. Jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa di mau kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik
Dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya undang-undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat ini. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan tuh? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya yang mulai. Ya. Sini Bunda. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sini pun. Sebelah sini pun. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Enggak, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke, Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti ya, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Supaya iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang
benar saya ngomong itu di waktu mediasi, tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan, enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok, teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini? Ini yang tadi, video. ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik, yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu, yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Bu, satu lagi Bu, alasannya ditunda putusan hari ini apa? Itu wewenang hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, yuk, makasih ya. Makasih ya. Yuk. Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim. Belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini. Ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT, G, 2023, PNJKT, Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers dulu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers dulu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Yo. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini Bu? Oke. Ya, jadi sidang hari ini
ternyata ininya ikut ya, jadi putusannya itu melalui e-court, jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir, Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa, Bu? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu, Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu, Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa mau di kantor hadir? kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini, ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, kalau nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia akan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik. Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, Ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya Undang-Undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Jadi
Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada. Panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Dia ada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Abis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Arik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan, Bu? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Nih. Bukti laporannya. DLP-nya ya, Bu? Ya. Sini, Bu. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantapin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun. Sebelah sini pun. Ya. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Ya, mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak Habib melalui media, Iya. itu seperti apa? Itu Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana perdamaiannya? Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini, Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus Rik berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Ya nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnisnya Pak Arik itu hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditunda putusan hari ini apa? Itu Itu anak hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk.
Aktris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Rizard Blazinski. Diketahui bahwa Rizard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Rizard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Rizard, Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Rizard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Rizard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tapi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Munduran. Empers lu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers lu. Keringetan, Taruh. Gue lagi kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Yo. Iya, Bang. Ayo. Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu, sidang hari ini Bu? Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi putusannya itu melalui e-court. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini e-court gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem e-courtnya tidak dibaca bahwa itu e-court. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa ya. Cara ikut juga. Secara e-court. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut. Jadi E-court itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita ya ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap Bisa mau di hadir? kantor kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut. Kita nggak datang ke sini. Ya, karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan balik court. Oke. Jadi mengenai perkara lainnya yang Tamara kan dilaporkan oleh Pak Rik di Polda Jawa Barat mengenai Undang-Undang ITE. Jadi Tamara sudah diperiksa, nggak salah 3 kali sudah hadir di Polda, sudah dilakukannya mediasi, tapi tidak tercapai mediasi tersebut. Dan saya pun terseret-seret juga dibawa oleh Tamara bahwa dia mengatakan bahwa dia kan ngata-ngatain Pak Rik tuh di medsos ya, di IG-nya dia, di Instagramnya. Ada kata-kata dia yang sangat tidak patut lah menurut Pak Rik dan sangat merugikan Pak Rik.
Nah, sehingga Tamara ketika ditanya oleh penyidik, dia mengatakan bahwa dia turunkan beritanya itu di take down, itu perintah saya, katanya. Nah, saya ditanya sama penyidik, ibu betul memerintahkan itu? Nah, ini kan beda perkara, saya bilang. Karena perkara kita waktu itu perdata, ya ini perkara yang ini. Untuk perdamaian, saat itu kita minta dari Pak Rik, minta sepakatan 4M, kan gitu. Yang dari 34M, mintanya 4M. Terus permohonan maaf yang dilakukan oleh Tamara di media cetak maupun elektronik dan inilah umum ya, itu disampaikan permohonan maaf dan di take down. Ternyata itu tidak disepakatin, tidak dilakukan oleh Tamara saat itu. Nah, yang namanya undang-undang ITE, apapun yang sudah dia upload itu kan tidak pernah hilang gitu. Jejak digital itu masih tetap ada. Nah, itulah yang saya sampaikan kepada penyidik saat itu. Boleh dijelasin lagi nggak soal yang dilapori sebagai UU ITE itu dari Tamara sendiri bentuknya video kah atau apa gitu ya? Video apa gitu? Ini yang setahu saya mengenai ini ada fotonya Pak Rik. Terus dia kata-katain di sini, ingatkan dengan ayahmu, surat wasiat ayahmu, punya hutang pada mendiang ayahmu dan hutang pada para ahli waris karena kamu ditunjuk untuk berbagi warisan oleh ayahmu untuk membagikannya. Terus ada lagi yang ini ya, nah ini kakak tua ini di take down sama dia. Jadi sebenarnya udah beredar kemana-mana dan waktu bulan Mei ini masih ada. Dia katakan bulan April udah di take down, padahal bulan April Mei itu masih ada. Dia waktu dipanggil, waktu panggilan pertama itu masih ada, panggilan kedua baru nggak ada lagi, sudah hilang. Itu saya lihat ya. Itu laporannya kapan, Bu? Laporannya ini dia kata-katain ini apa? Tiada kakak waras seperti ini, kejam kau. Sudah cukup penderitaan aku. Aku selalu tertekan, terintimidasi dengan cara manipulatifmu. Kamu tampar aku dengan benda, hina aku, hina ibuku, terus baik-baikin aku. Habis itu kata-kata yang tidak pantas. Kau hina ibuku, terus baik-baikin aku lagi, terus hina aku lagi, hina ibuku lagi. Sudah cukup kakak, kamu memang kejam. Ini kapan gitu loh Pak Rik melakukan menghina ibunya? Bertemu aja juga udah enggak, udah lama. Terus kapan melakukan penganiayaan segala macam juga enggak gitu. Itu dilaporin. Ya ini dilaporin. Laporannya kapan? Laporannya ini sebentar ya. Kapan dan di mana, Bu? Di Polda Jabar. Polda Jabar. Ini nih. Ini. Bukti laporannya. DLP-nya yang Bu. Ya. Sini benar. Ya, depan aja. Kelihatan? Gantian. Tengah aja, Bun. Tengah ya. Nah, mantepin, Bu. Sebelah Kelihatan ya? sebelah sini pun, Sebelah kanan. sebelah sini pun. Ya. Oke. Prosesnya sudah sampai mediasi. Sudah mediasi. Hasil mediasi berarti Sudah mediasi gagal. Terus juga sudah ada saksi ahli. Nah, waktu itu dia pakai pengacaranya Hotman Paris. Terus sekarang udah diganti dengan kalau nggak salah Hendri Yoso. Oke. Bang Hendri, coba aja ditanya. Masih berjalan berarti, Bu? Masih Nah, berjalan. mengenai kesepakatan yang Mbak Tamara untuk meminta maaf kepada Pak melalui media, Iya. itu seperti apa? Ini Nah. kan dia nggak mau ngelakuin. Lah Itu iya, apalagi yang mau nggak dilakukan? pernah minta maaf. Malah waktu ketemu di sini, waktu mediasi di sini, yang perkara perdata, minta maaf sama kakaknya juga enggak, salaman juga enggak. Di mana?
perdamaiannya. Nah, dia bawa saya. Katanya saya yang merintahkan dia untuk take down. Kapan? Kan memang benar saya ngomong itu di waktu mediasi. Tapi kan dia tidak sepakat. Dan saat itu kalau dia memang benar mau mau take down, hari itu juga dia turunkan. Enggak, masih ada. Saya ada buktinya kok. Teman-teman masih Artinya punya yang buktinya. mau di take downin apa ini Bu? Ini yang tadi, video? ya, yang bukan video, yang dia kata-katain tadi di upload di Instagram. Upload itu. Ya. Bu, kenapa di Bandung ya? Kenapa di Polda Bandung? Karena waktu itu Pak Rik lagi perjalanan ke Bandung. Waktu ke Bandung, dia membaca ada berita yang tidak baik. Yang tadinya dia ada urusan bisnis, jadi akhirnya belok ke Polda. Yang tadinya harusnya ada bisnis dia lah di sana. Jadi dia langsung lapor. Terus berharap apa dari laporan ini? Berharapnya kita lihat aja, maunya ya harusnya dia adalah masalah hukumnya lah. Berarti ini tetap berlanjut ke peradilan ya, Bu? Lanjut ya, kita lihat pembuktian. Tapi mungkin efek dari semua unggahan kata Mara itu Ke Pak Rik sendiri gimana? Ya, yang banyak berdampak dalam bisnisnya Pak Rik. Kebetulan saya memegang di perusahaannya Pak Rik sebagai legalnya ya. Jadi ada beberapa bisnis-bisnis Pak Rik yang terganggu akibat pemberitaan ini. Jadi udah beberapa investasi yang ke perusahaan juga kepada pihak lain yang sekarang itu jadi mandek gitu. Yang nggak ada kejelasannya karena dianggap ya mungkin ya dengan pemberitaan inilah akhirnya banyak yang bisnis dengan Pak Rik itu ke hold gitu. kalau dinominalkan mungkin kira-kira berapa? Sekitar 1 juta sampai 2 juta US. US dollar. Oke. Bu, satu lagi Bu, alasan ini ditolak putusan hari ini apa? Itu Itu warna hakim. Ya, kita belum tahu. Kan yang memutuskan hakim. Mungkin belum siap hakimnya apa bagaimana. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Yuk. Tris Tamara Blazinski sempat membuat heboh karena berseteru dengan kakak tirinya, Richard Blazinski. Diketahui bahwa Richard Blazinski menggugat Tamara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023 lalu. Tamara digugat atas dugaan kasus wan prestasi dengan total kerugian yang mencapai 34 miliar rupiah. Sidang putusan kasus wan prestasi ini seharusnya digelar hari ini, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Namun, sidang tersebut terpaksa harus ditunda. Hal ini disampaikan oleh Susanti Agustina, kuasa hukum Richard Blazinski sebagai pihak penggugat. Jadi, sidang hari ini ternyata ininya e-court ya. Jadi, putusannya itu melalui e-court, jadi tidak dibacakan dalam persidangan, kata Susanti Agustina kepada awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Ketika ditanya alasan penundaan, Susanti mengaku tidak tahu menahu dan mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kehendak majelis hakim. Ya, kewenangan hakim, ini kita belum tahu. Alasan penundaan sidang putusan, kan yang memutuskan hakim, belum siap hakimnya atau bagaimana ya, lanjut Susanti. Sidang putusan itu rencananya akan dijadwalkan ulang pekan depan secara e-court. Susanti juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Kita hadir, hari ini, ternyata putusannya itu e-court, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan, jelas Susanti. Kita nggak datang ke sini karena sudah dikatakan bahwa putusannya akan disampaikan melalui e-court, pungkasnya. Sebagai informasi, kasus wan prestasi ini terkait biaya pengobatan ayah Tamara dan Richard Zbigniew Blazinski di Amerika pada Desember tahun 2001, yang disepakati akan dibagi dua. Namun pihak Richard mengklaim bahwa Tamara belum pernah membayarnya hingga sekarang. Selain itu, pemicu lain adanya gugatan ini adalah Tamara yang melaporkan Richard atas dugaan penggalapan aset hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat, ke Polda Jawa Barat pada Desember tahun 2021. Gugatan ini telah teregistrasi dengan nomor 87 PDT G 2023 PNJKT Sel. Tepi. Ya, Ibu, gimana? Belum munduran dikit. Oh, munduran. Empers dulu aja masih begini nih. Wih. Nih, empers dulu. Keringetan, Taruh. Gue kemek. Pak Ijo turunan, Pak Ijo. Ya. Iya, Bang. Ayo.
Ada, mulai. Yuk, mulai yuk. Bu, gimana Bu sidang hari ini? Oke. Ya, jadi sidang hari ini ternyata ininya ikut ya. Jadi putusannya itu melalui ekor. Jadi tidak tidak dibacakan dalam persidangan. Oh, kedua belah pihak nggak hadir Bu? Justru yang hadir dari pihak kita, Oh, iya. yang pihak Tamara itu tidak hadir karena mereka tahu ini ikut gitu. Jadi kita miskomunikasi kemarin. Karena kita baca di ininya sistem ikutnya tidak dibaca bahwa itu ikut. Hadirlah di sini, makanya kita hadir. Ternyata putusan itu ikut, tapi bukan hari ini. Kemungkinan minggu depan. Oh, jadi nggak jadi hari ini? Iya, Minggu depannya hari apa Bu? sama hari Selasa. Ya. Cara ikut juga. Secara ikut. Ya. Jam berapa itu Bu? Minggu depan? Belum tahu. Ikut, jadi Ikut itu dimasukin dalam sistem. biasanya dalam sistem ya kita yang ngelihat aja. Berarti setelah ikut hadir, terus kita terima, terus kita wawancara janjian di mana gitu Bu? Oh boleh. Bu, tetap mau Bisa di hadir? kantor kita. Hah? Tetap mau hadir minggu depan meskipun secara ikut? Kita nggak datang ke sini. Nah. Ya.